Shalom, puji Tuhan, selamat kita kembali berjumpa dalam kasih dan anugerah Tuhan pada kesempatan ini di ibadah pertengahan minggu. Tapi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang singkat. Biarlah firman Tuhan ini memberikan semangat baru dalam kehidupan kita, kekuatan baru bagi kita untuk kita selalu bersandar kepada Tuhan dan melakukan beraktivitas apa yang kita kerjakan selagi kita hidup di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Bersyukur buat hari dan waktu yang Tuhan sudah beri. Pada saat ini Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, semangat dalam kehidupan kami, dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat GPKD Eklesia. Firman Tuhan yang saya akan bawakan, saya beri judul hari ini adalah tanggung jawab. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selagi kita hidup di dalam dunia ini, memang harus kita bertanggung jawab apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, bahkan ketika kita mengerjakan atau memutuskan apa yang harus kita lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kita pada hari ini dan seterusnya. Mari kita buka di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini menunjukkan kepada sebuah tugas atau pekerjaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Baik pekerjaan untuk kehidupan kita ke depan, ya, atau kita mendapatkan sesuatu untuk kehidupan kita, atau juga pekerjaan di mana kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan janganlah hendaknya kendor, kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kata-kata Rasul Paulus memperingati atau mengingatkan bagi jemaat yang ada di Roma supaya sesuatu yang kita kerjakan harus kita kerjakan dengan serius. Jangan ada hal-hal yang membuat kita hanya setengah-setengah saja mengerjakan sesuatu sehingga hasilnya tidak maksimal, ya. Jadi harus serius, harus benar pikiran kita, cara kerja kita supaya kita mendapatkan hasil dalam kehidupan ini. Hari-hari ini tidak sedikit banyak hamba Tuhan dan bahkan jemaat diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan hidup yang datang terkadang silih berganti, ya. Datang silih berganti. Ini adalah sebuah siasat iblis, ya, untuk menghancurkan iman kita atau rencana hidup kita. Nah, masalah-masalah ini terkadang memang kita lihat hanya sepele, tetapi itu bisa menjadi dampak besar dan menjadi masalah besar. Karena apa? Karena kita memberi kesempatan kepada kuasa kegelapan atau setan iblis untuk masuk dan merasuk dan merusak, ya, seluruh rencana kita. Oleh sebab itu ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita untuk membuat kita terpelihara dalam semua rencana kita, atau kita jaga semua rencana hidup kita, karena memang tidak mudah dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Tapi apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kita? Kita harus tahu bahwa semua rencana kerja kita, semua rencana pelayanan kita, itu Allah tahu. Tuhan Yesus sangat memperhatikannya. Oleh sebab itu dari diri kita sendiri harus kita belajar bahwa apa yang kita kerjakan semua kembali kita serahkan kepada Tuhan supaya kita mengalami kesuksesan dalam kehidupan kita dan juga dalam pelayanan kita. Kita sudah baca firman Tuhan tadi di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ada tiga hal yang mesti kita pertahankan atau lakukan menurut firman Tuhan. Dan selalu kita pertahankan ya, atau kita benar-benar ada dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Ada tiga perkara yang disampaikan dalam Roma pasal 12 tadi ayat yang ke-11. Dikatakan begini, jangan kerajinan kita kendor. Dengan kata lain, jangan sesuatu yang kita kerjakan itu lepas dari kita atau tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Karena kita hanya separuh-separuh mengerjakan. Artinya jangan dengan setengah hati. Harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan hati yang benar-benar tertuju kepada pekerjaan atau pelayanan yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Karena kalau dikatakan jangan kendor, di sini berarti kita harus benar-benar mempertahankannya. Jangan sampai ada celah-celah iblis untuk memisahkan apa yang kita kerjakan, untuk menghancurkan apa yang kita layani. Oleh sebab itu, perlu ada pertahanan diri, yaitu Roh Kudus, iman kita, kesungguhan hati kita, untuk kita mengerjakan sesuatu supaya di balik apa yang kita kerjakan, kita mencapai kesuksesan. Lalu itu yang pertama, lalu yang kedua, miliki roh yang menyala-nyala. Dengan kata lain, miliki semangat yang tak terpadamkan. Saudara, kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, tentu ada hal yang keluar dari diri kita, atau semangat ya, semangat dari diri kita untuk mencapai sesuatu yang kita rindukan. Tapi terkadang memang pikiran kita, hati kita itu sering berubah. Kenapa? Karena kita terpengaruh oleh perkara-perkara yang di luar, yang bukan mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan kehancuran. Oleh sebab itu dikatakan tetap menyala-nyala, artinya milikilah semangat yang kuat, yang kita minta dari Tuhan, kita minta dari Roh Kudus, supaya semangat itu tetap ada dalam diri kita, baik menjalankan kehidupan ini, maupun juga kita menjalankan tugas-tugas yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu harus semangat, jangan padam. Jangan kita membuat hidup kita terbawa arus oleh perkara-perkara dunia yang bukan memberikan keuntungan kepada kita. Tapi mari kita bawa hidup kita, semangat kita, perjuangan kita kepada Tuhan dengan penuh percaya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang memberikan kemampuan kepada kita. Lalu yang ketiga, dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, dan layani Tuhan. Dengan kata lain, tetap mengerjakan apa yang dipercayakan dan terus bekerja. Saudara, melayani Tuhan memang tidak mudah. Kita dipanggil, dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kalau kita hanya berpikir bahwa kita punya motivasi ya di dalam kita mau melayani Tuhan, motivasi lain ya di luar motivasi rohani, maka kita akan melihat pekerjaan atau pelayanan kita itu kita hanya kerjakan ya biasa-biasa saja. Karena apa? Karena kita punya motivasi lain. Saudara, dalam melayani Tuhan, Tuhan mau supaya sepenuh hati kita kerjakan, sepenuh hati kita taruh kepada Tuhan. Maka percayalah bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita layani, apa yang kita lakukan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita dalam pelayanan yang kita kerjakan. Demikian baik pelayanan dalam keluarga, ya, pelayanan di dalam usaha, terlebih di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau supaya kita satu hati dan
pikiran kita, hati kita tertuju kepada apa yang Tuhan nyatakan dan percayakan kepada kita. Karena kalau kita setengah hati, maka kita akan melihat keruntuhan, kehancuran, kebinasaan itu akan terjadi. Layani Tuhan dengan segenap hati. Layani Tuhan dengan segenap jiwa kita. Dan percayalah, di balik semua itu ada penyertaan Tuhan selalu ada dengan kita. Rasul Paulus dalam suratannya yang kedua di Korintus mengatakan begini, kami tidak tawar hati. Saudara, mengerjakan sesuatu, jangan sampai kita merasa bahwa, aduh, hidup ini melayani kok begini-begini saja. Mulai tawar, saudara. Sama dengan digambarkan seperti garam. Garam kalau sudah tawar, itu tidak ada arti apa-apa lagi. Mau satu karung kita taruh di masakan kita, kalau dia sudah tawar, itu tidak memberi dampak. Tapi garam sekecil apapun, itu akan memberi rasa kalau kita, hati kita benar-benar masih sungguh-sungguh ya melakukan apa yang diperintahkan. Hati kita ini digambarkan seperti garam, bisa dan dapat memberi dampak yang baik, memberi rasa kepada dunia. Karena apa? Karena tidak tawar, artinya masih berfungsi, masih dirasakan oleh orang lain, memberi dampak. Jangan sampai kita merasa bahwa kita sendiri, ya. Tawar hati, kita merasa bahwa tidak ada yang menyertai. Ingat, Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, Tuhan hadir bersama kita. Tuhan ada di setiap langkah kehidupan kita. Itu di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Kita jangan sampai kita tawar hati. Paulus maksudkan di sini adalah kita tetap kuat, tetap semangat. Dia katakan kami tidak tawar hati. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak pergumulan. Tapi Paulus dengan berani mengatakan dia siap terus maju di dalam melayani Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita. Kita maju terus menghadapi tantangan-tantangan hidup, persoalan, sakit, penyakit, apapun yang mungkin memang sedang mendera kita, menimpa kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan supaya kita tetap kuat dan semangat dalam kita mengiring akan Tuhan. Kita harus percaya akan penyertaan Tuhan. Maka kita akan menjalani kehidupan pelayanan ini dengan semangat dan optimis. Kita tahu bersama bahwa ketika kita percaya penyertaan Tuhan, kita optimis, kita pasti menang, kita yakin bahwa kita pasti mendapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Karena ingat, setiap jerih payah kita tidak sia-sia. Selamanya kita terus maju dan melayani Tuhan. Tidak sia-sia apa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, itu tidak sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan ada serta dengan kita. Lalu tadi dikatakan jangan kerajinan kita kendor. Kita harus menghasilkan sesuatu yang nyata bagi Tuhan dan pekerjaannya. Menghasilkan sesuatu yang nyata, artinya yang real ya. Artinya tidak hanya sekedar impian, mimpi dan sebagainya, tapi kita buktikan bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu akan menghasilkan buah atau kemenangan bagi kita dan juga kemenangan bagi orang lain. Memang ada kalanya apa yang kita lakukan bisa mengalami kegagalan, tapi hendaknya kita tetap rajin dan tetap selalu dalam panggilan ini. Banyak memang yang bisa menghalangi kita, banyak yang menghambat kita, tapi kita tetap semangat, kita harus tetap teguh, kita tetap ada dalam panggilan Tuhan, karena kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Ingat, roh yang menyala-nyala memacu kita untuk selalu bertindak dengan iman dan senantiasa memberitakan nama Yesus Kristus bagi dunia. Ini yang paling penting. Kita minta Roh Kudus menyertai kita, memberi semangat kepada kita, memberi api yang menyala-nyala dalam hati kita. Dan kita akan bertindak dengan iman,
memberitakan kematian Kristus dan kemenangan bagi setiap kita umat manusia. Walaupun dihadang berbagai tantangan, pergumulan hidup, mari tetap menyala-nyala layani Tuhan. Melayani Tuhan berarti apapun juga yang kita perbuat, lakukan dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, lakukan itu dengan rasa hormat kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Karena ingat, di balik semuanya itu, Tuhan akan memberkati kita. Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di balik semua apa yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan hati yang murni, hati yang tulus, maka mahkota tersedia bagi kita. Ini semua harus menjadi sebuah kerinduan bagi kita, bahwa di akhir semua hidup kita, Tuhan sediakan berkat yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena pastilah apa yang kita kerjakan itu semua adalah pemberian Tuhan dan penyertaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari dan waktu yang kami kerjakan hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Kami yakin, kami percaya. Tidak akan pernah pergi dengan sia-sia, tapi firman itu akan memberikan berkat bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Masalah, persoalan, pergumulan apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan dengar apa yang mereka serukan kepadamu. Engkaulah jalan keluar dari semua masalah-masalah anak-anak Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan, biar itu semua berhasil Tuhan. Karena hanya kepadamu tempat mereka bersandar, hanya kepadamu mereka meminta, memohon kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu, bagi mereka juga yang mengalami sakit penyakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, supaya di dalamnya mereka boleh memuji, membesarkan dan mengagungkan kebesaran nama daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pelayanan yang kami kerjakan di Eklesia. Biarlah kami sepakat bersama-sama mendukung, menopang bersama-sama pelayanan ini, supaya ada kemajuan dan nama Tuhan dipermuliakan di sana. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan menyertai kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.